Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar? Semoga masih tetap sehat dan semangat ya. Ini adalah kompetensi dasar terakhir di materi teks laporan hasil observasi atau teks LHO, yaitu kompetensi dasar 4.2, mengkonstruksikan teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Jadi nanti tugas kalian adalah mengkonstruksikan, menyusun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan yang kemarin sudah Bumal jelaskan. Adapun langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi adalah yang pertama menentukan topiknya. Mau menulis teks apa saja, kalian harus menentukan topiknya. Contohnya, kita mau mengambil topik mengenai sampah. Kita tentukan dulu topiknya adalah sampah. Lalu langkah yang kedua adalah mengumpulkan faktanya, karena teks LHO itu kan berdasarkan pengamatan atau observasi. Jadi di dalamnya harus berisi fakta-fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi. Tidak bisa hanya imajinasi kalian atau khayalan kalian. Jadi lewat kita observasi atau pengamatan, kita baru dapat membuat teks laporan hasil observasi. Contohnya kalau topiknya sampah, fakta-fakta yang dapat kalian lihat setelah melakukan observasi atau pengamatan misalnya adalah sampah itu banyak macamnya ternyata. Itu adalah fakta. Lalu yang kedua, misalnya fakta yang kedua adalah sampah itu ternyata ada manfaatnya. Jadi tidak hanya barang yang sudah tidak terpakai lalu terbuang. Dari hasil pengamatan atau observasi ternyata sampah itu ada manfaatnya. Itu adalah contoh fakta tentang sampah. Lalu yang ketiga, kalian mendaftar topik-topik penting sehubungan dengan sampah. Misalnya, sampah itu ternyata ada sampah plastik, ternyata ada sampah yang daun, lalu yang ketiga ada sampah kertas, itu topik-topik pentingnya. Lalu ada sampah ternyata bisa untuk kerajinan tangan dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, setelah kalian mendaftar topik-topik penting, kalian harus menyusun kerangka laporan. Apa itu kerangka laporan? Adalah garis besar apa yang akan kalian tulis dalam teks LHO tersebut. Contohnya adalah seperti ini. Yang pertama yang harus saya tulis adalah pengertian sampah. Sampah itu apa? Sampah merupakan itu harus menjadi kerangka laporan yang pertama. Lalu yang kedua adalah jenis-jenis sampah itu apa? Ini sehubungan dengan bagian atau struktur dari teks LHO. Yang di bagian kedua adalah deskripsi bagian. Nah, ini kalian menjelaskan jenis-jenis sampah itu apa saja. Lalu yang ketiga, misalnya cara pengolahan sampah itu bagaimana, bisa menjadi barang yang bermanfaat, bisa menjadi kerajinan tangan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, misalnya kalian mau memaparkan mengenai manfaat sampah. Itu cara menyusun kerangka laporan. Jadi apa yang akan kalian tulis dalam laporan kalian, laporan hasil observasi kalian, itu ditentukan terlebih dahulu garis besarnya. Ini contohnya. Tidak usah banyak-banyak, yang penting sudah mencakup struktur atau bagian dari teks laporan hasil observasi. Lalu yang kelima adalah mengembangkan laporan secara utuh. Setelah kalian menentukan kerangka laporannya, kalian mengembangkan laporan itu secara utuh. Bagaimana caranya? Contohnya adalah seperti ini. Tetap harus memperhatikan bahwa laporan hasil observasi itu punya struktur dan punya kaidah kebahasaan. Jadi tidak sembarangan. Strukturnya apa? Strukturnya ada 3, itu harus kalian perhatikan. Contohnya judulnya sampah. Nah, yang pertama, menyusun kerangka laporannya itu tadi kalian sudah menentukan misalnya pengertian sampah, maka kita kembangkan. Nah, ini adalah pengertian sampah. Sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan biasanya menjadi limbah. Nah, ini dikembangkan. Pengertian sampah apa itu kalian kembangkan sesuai dengan pengamatan atau hasil observasi kalian, ya, penilaian kalian tentang sampah itu bagaimana. Itu yang kedua, jenis-jenis sampah. Kita lihat jenis-jenis sampah ini. Nah, ada sampah organik, sampah anorganik.
misalnya. Lalu sampah organik itu terdiri dari apa saja? Sampah anorganik itu terdiri dari apa saja? Itu kalian jabarkan dalam teks. Lalu yang ketiga misalnya cara pengolahan sampah misalnya. Nah, itu juga kalian jabarkan, dan yang terakhir adalah manfaat sampah juga kalian jabarkan. Nah, melalui penyusunan kerangka laporan ini, ketika kalian mengembangkan laporan secara utuh itu akan lebih mudah. Ini contoh keseluruhannya seperti ini. Nah, tugas kalian adalah mengkonstruksikan atau menyusun laporan hasil observasi berdasarkan hasil observasi yang sudah berdasarkan observasi atau pengamatan yang sudah kalian tentukan. Lihat lingkungan sekitar kamu. Misalnya, kamu mau mengamati tentang pohon pisang. Nah, silahkan diamati pohon pisang itu apa pengertiannya, digambarkan seperti apa, deskripsi umumnya seperti apa. Lalu setelah itu deskripsi bagiannya, jenis-jenis pohon pisang itu apa saja boleh, itu seperti itu. Lalu manfaat pisang itu apa saja boleh. Contoh lainnya misalnya kalian melihat di sekeliling kalian ada batu-batuan misalnya, boleh kalian mengamati atau mengobservasi mengenai batu-batuan, mulai dari pengertian, bagian serta manfaatnya. Jenis-jenis batuan itu apa saja, manfaatnya apa saja, itu bisa kalian teliti, bisa kalian amati, bisa kalian observasi. Semoga penjelasan saya sudah cukup jelas. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.